Manajemen pusat data. Manajemen pusat data. Pada kali ini kita akan membahas topik ke-14 tentang tipe polusi di pusat data, penyebab-penyebab polusi standar, kebijakan dan teknik mereduksi dan membersihkan debu, pes dan polusi, serta gangguan lainnya. Pada topik ini kita akan membahas polusi pada pusat data, tipe polusi pada pusat data, kebijakan dan teknik mereduksi polusi pada pusat data, teknik mereduksi debu pada pusat data, serta cara mengatasi pes. Polusi pada pusat data. Polusi pada pusat data. Data center Penempatan merupakan beberapa fasilitas yang server digunakan untuk atau sistem penempatan beberapa komputer kumpulan server sistem atau penyimpanan sistem data. komputer dan sistem Namun, penyimpanan tahukah data. kita bahwa data center yang ada di Namun, seluruh dunia tahukah kita bahwa ternyata data center yang menghabiskan ada di sekitar seluruh 30 dunia miliar watt ternyata listrik menghabiskan atau sekitar sama dengan 30 listrik miliar yang watt dihasilkan listrik 30 pembangkit atau sama listrik dengan tenaga listrik nuklir? yang dihasilkan 30 Menurut pembangkit laporan listrik dari New tenaga York nuklir. Times, Amerika Menurut Serikat laporan dari menjadi New York pusat Times, digital yang menyumbang Amerika seperempat Serikat menjadi hingga pusat digital yang sepertiga menyumbang beban polusi. seperempat hingga sepertiga Data beban center polusi. membuang 90% Data bahkan center lebih energi membuang listrik mereka 90% bahkan untuk lebih menarik energi data dari listrik grid. mereka untuk menarik data Sementara dari untuk grid. mencegah masalah kelistrikan, Sementara untuk mencegah mereka masalah bergantung pada kelistrikan, generator bertenaga diesel mereka dalam jumlah bergantung pada besar generator dengan bertenaga knalpot diesel yang dalam jumlah menghasilkan besar, asap kotor dengan dan knalpot mencemari yang udara menghasilkan sekitar. asap kotor dan Meskipun mencemari banyak udara dampak sekitar. polusi yang dihasilkan, Meskipun setiap banyak dampak perusahaan polusi selalu yang berusaha untuk dihasilkan, dapat mencapai pusat setiap data yang perusahaan green, selalu berusaha untuk dapat seperti pusat mencapai data pusat data Google yang green, yang dilansir menjadi seperti pusat pusat data data paling ramah Google lingkungan yang dilansir menjadi karena pusat memiliki data nilai paling ramah PUE lingkungan karena 1,06 memiliki nilai mendekati PUE angka 1. 1,06 mendekati angka 1. Tipe-tipe polusi pada pusat data. Ada Tipe-tipe beberapa tipe polusi pada polusi pusat data. yang dihasilkan Ada oleh pusat beberapa tipe data. polusi yang dihasilkan oleh pusat Pengertian polusi data. sendiri ialah masuknya atau Pengertian dimasukkan polusi makhluk sendiri hidup, ialah zat masuknya energi, atau dan dimasukkan atau makhluk komponen hidup, lain ke dalam zat lingkungan, energi, dan atau atau komponen berubahnya lain ke dalam tatanan lingkungan, lingkungan oleh kegiatan atau manusia berubahnya tatanan oleh lingkungan proses oleh alam, kegiatan sehingga manusia oleh kualitas proses lingkungan alam, turun sehingga sampai ke tingkat kualitas tertentu lingkungan turun yang menyebabkan sampai ke lingkungan tingkat menjadi kurang tertentu atau tidak dapat yang berfungsi menyebabkan lagi lingkungan menjadi sesuai dengan kurang atau tidak peruntukannya. dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Salah satunya ialah polusi udara. Salah satunya ialah Dapat polusi kita udara. lihat pada gambar tersebut bahwa Dapat kita komputer, lihat pada smartphone, gambar dan tablet tersebut bahwa berpusat pada komputer, pusat data, smartphone, dan di tablet mana sumber berpusat energi pada utama pusat dari pusat data, data di mana dihasilkan sumber oleh energi pembangkit utama di listrik. pusat data Dan dihasilkan oleh dapat kita pembangkit listrik. ketahui bahwa Dan pembangkit dapat kita listrik ketahui salah satu bahwa pembangkit penyebabnya listrik polusi udara. salah satu penyebabnya polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran yang dihasilkan salah Polusi satunya udara akibat adalah pembakaran pencemaran yang dan dihasilkan menyebarnya salah zat satunya kimia di akibat udara pembakaran yang dan mampu menyebarnya zat kimia di meracuni makhluk udara hidup yang mampu seperti sulfur meracuni dioksida, makhluk hidup, nitrogen dioksida, seperti sulfur karbon dioksida, dioksida. nitrogen dioksida, karbon dioksida. Polusi yang dihasilkan sebagian besar dihasilkan Polusi pembangkit yang listrik yang dihasilkan berperan sebagian penting sebagai besar sumber utama dihasilkan pada pusat pembangkit listrik data. yang berperan penting sebagai Seperti yang sumber dilansir utama pada Kompas pusat Tekno, data. energi yang Seperti yang digunakan untuk dilansir Kompas menggerakkan data Tekno, center di seluruh energi yang dunia digunakan bertahunnya untuk tidak menggerakkan lebih data besar center di daripada seluruh energi dunia per listrik tahunnya ternyata yang lebih dipakai besar oleh 10 daripada juta energi rumah dalam listrik setahun. yang dipakai oleh Kebutuhan 10 tersebut juta bahkan rumah lebih dalam besar setahun. daripada kapasitas Kebutuhan 20 tersebut pembangkit bahkan lebih listrik besar tenaga daripada batu bara dalam kapasitas setahun. 20 pembangkit listrik Pada hasil tenaga studi batu bara tersebut dalam juga setahun. diperoleh fakta Pada hasil mencengangkan. studi tersebut juga Studi diperoleh tersebut fakta mencengangkan. menyebutkan bahwa Studi data tersebut center menyebabkan menyebutkan polusi bahwa data center berupa emisi karbon menyebabkan dioksida polusi sebesar lebih dari berupa emisi karbon dioksida 70 sebesar juta ton. lebih dari Untuk membersihkan 70 polusi juta itu ton. diperlukan Untuk sekitar 2 miliar membersihkan pohon. polusi itu diperlukan sekitar 2 miliar pohon. Selain pencemaran dari pembangkit listrik, salah satu Selain penyumbang pencemaran terbesar dari adalah pembangkit AC. listrik, salah satu Sebagian penyumbang pendingin pusat terbesar data adalah AC. Sebagian pada pendingin pusat pusat data data skala besar mungkin sudah tidak Pada pusat menggunakan AC data sebagai skala pendingin besar utama. mungkin sudah tidak Namun menggunakan untuk AC perusahaan sebagai atau pendingin kantor utama. skala menengah bawah, Namun untuk AC perusahaan adalah atau barang kantor wajib skala yang menengah dibutuhkan bawah, untuk menjaga AC suhu adalah pada barang pusat wajib data yang atau dibutuhkan untuk server menjaga agar suhu tetap pada dingin. pusat data Namun, atau server agar apakah tetap dampak dingin. yang dihasilkan Namun, AC kepada lingkungan? apakah dampak yang dihasilkan Memang AC benar kepada AC lingkungan? membuat dingin pada ruangan di dalam. Memang benar AC Namun di membuat luar dingin ruangan, pada suhu ruangan pun di akan dalam. meningkat. Namun di luar Tiap ruangan, unit AC suhu pun akan menggunakan meningkat. freon. Freon adalah Tiap nama unit AC dagang dari bahan menggunakan kimia freon. yang disebut Freon adalah nama dagang dari bahan kimia chlorofluorokarbon atau yang disebut CFC. Digunakan terutama klorofluorokarbon atau dalam pendingin CFC. AC, Digunakan pendingin dan terutama AC. dalam pendingin AC, Freon dan refrigeran pendingin dan lain yang AC. beracun dan dapat Freon dan menyebabkan refrigeran keracunan lain yang beracun bahkan dan dapat kematian. menyebabkan Dan keracunan kita ketahui juga bahkan CFC kematian. adalah Dan penyebabnya kita ketahui juga penyebab CFC adalah sebagai penyebab pelubangnya sebagai lapisan ozon. pelubangnya lapisan ozon. Dari gambar tersebut dapat kita perhatikan bahwa Dari gambar polusi tersebut udara dapat menyebabkan kita efek rumah perhatikan bahwa kaca polusi udara sehingga menyebabkan efek cahaya rumah kaca, matahari sehingga dipantulkan kembali ke cahaya bumi sehingga matahari suhu dipantulkan permukaan kembali bumi ke dan bumi, atas sehingga troposfer suhu meningkat. permukaan bumi dan atas troposfer meningkat. Berikut adalah polutan-polutan Berikut adalah yang menjadi polutan-polutan polusi yang udara, menjadi polusi yaitu karbon udara, monoksida
yaitu karbon monoksida, sulfur nitrogen dioksida, partikulat sulfur dioksida, partikulat atau asap, hidrokarbon, atau CFC, klorofluorokarbon atau dan CFC, karbon dioksida. timbal, dan karbon Polusi dioksida. berikutnya adalah polusi tanah. Polusi berikutnya adalah polusi tanah. Semakin bertambahnya limbah Polusi yang tanah dihasilkan terjadi akibat oleh semakin barang bertambahnya elektronik limbah yang dan dihasilkan segala perangkat oleh barang komputer yang rusak elektronik atau usang, dan segala sehingga perangkat tidak komputer dapat yang digunakan rusak kembali. atau usang, sehingga tidak Pengolahan dapat limbah digunakan elektronik yang kembali. tidak dapat menyebabkan Pengolahan polusi limbah dapat elektronik yang merusak tidak kualitas lingkungan dapat sekitar menyebabkan kita. polusi dapat merusak kualitas Setiap bagian lingkungan dari sekitar perangkat kita. komputer, monitor, Setiap bagian PC, dari perangkat notebook, komputer, printer monitor, mengandung berbagai PC, macam notebook, zat yang printer membahayakan mengandung makhluk hidup berbagai di macam sekitarnya, zat yang membahayakan termasuk makhluk manusia. hidup di Oleh sekitarnya, karena itu, termasuk harus manusia. sangat hati-hati Oleh karena itu, dalam harus mengolahnya. sangat hati-hati dalam Jika tidak, mengolahnya. maka zat tersebut akan lepas ke udara, Jika tidak, air, maka zat dan tersebut tanah akan dengan lepas ke tidak udara, terkendali. air, dan tanah dengan tidak Berikut terkendali. adalah contoh perangkat elektronik yang mampu mencemari Berikut tanah, adalah contoh perangkat elektronik yang seperti mampu papan sirkuit mencemari atau tanah, PCB. seperti papan Ketahui sirkuit bahwa atau banyak PCB. sekali zat berbahaya Kita terkandung ketahui bahwa pada banyak papan sekali zat sirkuit ini, berbahaya yang terkandung seperti pada timah, papan sirkuit merkuri, ini, dan kadmium. seperti timah, Masing-masing merkuri, dan memiliki kadmium. dampak yang sangat berbahaya. Masing-masing Misalnya memiliki timah, dampak yang jika sangat uap berbahaya. timah terhirup terlalu Misalnya banyak ke timah, tubuh, jika uap timah maka terhirup dapat terlalu menghambat banyak ke perkembangan tubuh, otak, maka khususnya dapat anak-anak. menghambat perkembangan Sedangkan otak, merkuri khususnya yang mengalir ke anak-anak. dalam perairan Sedangkan akan merkuri mengendap yang dan mengalir ke termakan dalam oleh ikan. perairan akan mengendap Dan jika dan ikan termakan tersebut oleh termakan ikan. oleh manusia, dapat Dan jika ikan menyebabkan tersebut kerusakan termakan otak oleh yang sangat manusia, fatal. dapat menyebabkan kerusakan otak yang sangat fatal. Selanjutnya, monitor. Tabung Selanjutnya, yang menjadi monitor. komponen utama monitor dinilai Tabung sangat yang menjadi berbahaya, komponen utama mengingat monitor tabung ini dinilai termasuk sangat barang yang berbahaya, mudah meledak. mengingat tabung ini Selain itu, termasuk barang merkuri yang dan mudah kadmium meledak. dalamnya juga Selain sangat itu, merkuri berbahaya, dan kadmium apalagi dalamnya jika juga kedua sangat zat ini berbahaya, masuk ke dalam tubuh apalagi manusia. jika kedua zat ini Secara masuk ke langsung, dalam tubuh dapat manusia. dipastikan Secara bahwa langsung, orang tersebut akan dapat mengalami dipastikan gangguan fungsi saraf bahwa dan orang otak. tersebut akan mengalami gangguan fungsi saraf dan otak. Berikut adalah gambaran dari limbah Berikut adalah gambaran elektronik. dari limbah elektronik. Berikutnya ialah polusi air. Polusi Berikutnya air ialah juga polusi air. dihasilkan Polusi akibat air dari juga pembangkit listrik sebagai sumber dihasilkan energi utama akibat pada dari pusat pembangkit data. listrik sebagai Salah sumber satu energi polusi utama pada disebabkan pusat data. adalah kondensator, Salah satu siklus polusi yang uap, disebabkan dan air adalah primer. kondensator, siklus uap, Pembangkit listrik air tenaga primer. batubara juga memanfaatkan air Pembangkit dari listrik sumber tenaga yang batubara berdekatan juga dengan memanfaatkan lokasinya. air dari Oleh karena sumber yang itu, berdekatan polusi dengan air yang lokasinya. disebabkan oleh Oleh karena generator itu, polusi lebih air kurang yang disebabkan 2/3 oleh dari panas yang generator dihasilkan oleh lebih bahan kurang bakar 2/3 dari terpaksa panas yang dilepas ke dihasilkan oleh bahan lingkungan bakar, melalui terpaksa dilepas ke siklus lingkungan pendingin, sehingga air yang melalui keluar dari siklus siklus sekunder ini pendingin, sehingga akan air yang mengalami keluar dari kenaikan siklus suhu sekunder ini yang dapat akan mengganggu mengalami keseimbangan kenaikan suhu ekosistem dari yang dapat organisme mengganggu yang hidup keseimbangan di sumber ekosistem air dari tersebut. organisme yang Dampak hidup di negatif sumber ini air akan tersebut. semakin bertambah dengan Dampak adanya negatif bahan-bahan ini akan kimia semakin bertambah dengan adanya bahan-bahan kimia yang pemurni dicampurkan air ke siklus yang pendingin. dicampurkan sebelum air tersebut masuk ke siklus pendingin. Kebijakan mereduksi polusi pada pusat data. Kebijakan mereduksi polusi pada pusat data. Kebijakan yang tepat Kebijakan dalam mengatasi dan mencegah polusi pada pusat data adalah dengan menerapkan Green Data Center dan meningkatkan efisiensi penggunaan satu daya mendekati nilai 1. Berikut adalah beberapa teknik reduksi polusi pada pusat data. Pada dasarnya, cara menyelesaikannya tepat adalah dengan menyiapkan rancangan infrastruktur yang pintar dengan diperkuat dengan program berkelanjutan dan memiliki standar efisiensi energi dan manajemen infrastruktur yang efektif untuk sebuah data center yang berbasis ISO 9001-2000. Keduanya dipakai untuk mengoptimalkan efisiensi konsumsi listrik dari infrastruktur data center. Dengan memanfaatkan energi yang modular, sistem tersebut dapat dengan mudah beradaptasi dengan pertumbuhan atau perubahan kebutuhan energi. Efisiensi penggunaan daya. Tingkat efektivitas penggunaan daya dapat dilihat dari Power Usage Effectiveness. PUE merupakan pengukuran total konsumsi daya data center yang dibagi dengan nilai catur daya yang digunakan oleh perlengkapan IT. Data center yang paling efisien adalah menghasilkan PUE mendekati nilai 1.0. Sistem pendingin pada data center harus dihitung berdasarkan keperluannya agar biaya yang dikeluarkan optimal penggunaannya. Caranya diperlukan input berupa jumlah panas yang dihasilkan dari perlengkapan IT dan sumber panas lainnya di dalam data center. Kunci utama untuk mengurangi panas adalah mendistribusikan udara dingin tepat pada sumber panas. Ingat, fokus pendingin adalah pada perangkat, bukan ruangan. Solusi lain ialah dengan software. Saat ini telah tersedia software yang menyediakan akses ke semua sensor di dalam data center dengan segala perangkatnya. Traxxerware dari Schneider Electric misalnya dapat memangkas daya listrik hingga 30% serta mengoptimalkan penggunaannya.
Melalui perangkat lunak ini, dapat diketahui letak sumber panas pada perangkat secara presisi. Demikian juga bila ada sistem atau peralatan yang tidak berfungsi. Bahkan riwayat konsumsi energi pusat data pun terekam dalam sistem. Kini, jika semua sistem terhubung dan terintegrasi, melakukan monitoring data center di tempat-tempat yang jauh, dengan begitu akan semakin mudah. Dengan begitu, setiap gangguan dan ancaman dapat segera diketahui. Berikut adalah gambaran tentang software structureware. Cara lain ialah dengan virtualisasi perangkat. Virtualisasi perangkat termasuk cara untuk meningkatkan kinerja melalui software. Kebanyakan server tidak bekerja secara optimal karena dipenuhi informasi kuno atau software yang hanya digunakan pada waktu tertentu. Dengan melakukan virtualisasi pada server aplikasi, dapat dibuat lebih fleksibel, serta server virtual yang sedang tidak diperlukan dapat dimatikan. Virtualisasi perangkat dapat menjaga jumlah dan tempat server serta memindahkan aplikasi ke lokasi fiskal yang berbeda, sebagaimana dibutuhkan untuk mencapai efisiensi yang optimal. Berikut adalah gambaran dari virtualisasi perangkat. Hal yang salah satu yang utama ialah menerapkan Green Data Center. Green Data Center untuk mencegah dan mengurangi pencemaran akibat pusat data adalah dengan menerapkan Green Data Center. Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mencapai Green Data Center, salah satunya ialah evaluasi efisiensi energi, mendesain ulang sistem pendingin, mengkaji ulang redundansi sistem, menggunakan adjustable equipment, virtualisasi media penyimpanan, menggunakan peralatan dengan standar energi SAT3, keuntungan dari Green Data Center. Lihat di luar lingkup data center, riset sumber daya alternatif, serta libatkan pihak manajemen. Berikut adalah salah satu penerapan Green Data Center pada pusat data Google. Berikutnya ialah teknik mereduksi debu pada pusat data. Salah satunya ialah dengan dust collection system. Menggunakan prinsip ventilasi untuk menangkap debu dari sumbernya. Debu disedot dari udara dengan menggunakan pompa dan dialirkan ke dalam dust collector. Kemudian udara bersih dialirkan keluar. Wet dust suppression system menggunakan cairan yang sangat banyak digunakan oleh air, tapi bisa juga bahan kimia yang bisa mengikat debu untuk membasahi bahan yang bisa menghasilkan debu tersebut sehingga bahan tersebut tidak cenderung menghasilkan debu. Selanjutnya ialah airborne dust capture stroke water spray, menyemprot debu-debu yang timbul pada saat proses dengan menggunakan air atau bahan kimia pengikat. Semprotan harus membentuk partikel cairan yang kecil atau droplet sehingga bisa menyebar di udara yang mengikat debu yang bertebangan membentuk agglomerates sehingga turun ke bawah. Berikut adalah gambaran dari teknik reduksi debu pada pusat data. Berikutnya ialah tentang cara mengatasi pest. Selain debu, hal lain yang juga dapat menjadi gangguan pada pusat data adalah pest atau hama. Gangguan hama seperti serangga, rayap, tikus yang dapat menjadi bahaya. Bisa dibayangkan jika kabel utama pada perangkat pusat data digerogoti tikus atau tikus masuk ke dalam panel listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran dan offline pada perangkat. Biasanya perusahaan atau kantor dalam sebuah gedung mengatasi masalah pest selalu mengandalkan jasa profesional. Namun akan kami paparkan beberapa cara menanggulanginya. Berikut adalah cara mengatasi pest yang dapat menjadi gangguan dalam perawatan pusat data. Berkaitan dengan aplikasi pest control, terdapat 5 prinsip dasar yang sebaiknya menjadi bagian penting untuk dikedepankan ketika melakukan proses penanganan terhadap pengendalian serangga. Konsep pencegahan adalah penting bagi suatu unit usaha untuk memastikan bahwa pencegahan dijalankan. Proses mencegah serangga untuk masuk ke dalam area proses dapat dilakukan dengan cara menjalankan program sanitasi secara tepat dan optimal. Pemastian untuk mencegah dapat dijalankan dengan cara pengoptimalan aspek GMP pada bangunan, di mana area proses terlindungi dari risiko masuknya serangga dari lingkungan sekitar. Sistem dan prosedur. Adanya sistem dan prosedur yang memastikan adanya pemantauan secara berkala berkaitan dengan fungsi tapping dan aplikasi koreksi yang dijalankan. Tahapan ini berguna untuk memastikan adanya suatu pengendalian terkait dengan adanya risiko masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya ke area kerja proses.
Berikutnya ialah pelatihan dan kompetensi. Memastikan bahwa operator dan provider pelaksana kegiatan pest control telah memiliki aspek kompetensi dan sertifikasi yang memadai untuk mengakomodasi proses pencegahan terkait dengan penanganan serangga di lapangan. Analisis data. Proses inspeksi secara berkala dilakukan pada sistem yang telah dijalankan. Adanya pencatatan sangat penting untuk mengumpulkan data-data terhadap program pest control yang telah dijalankan. Statistika dapat digunakan untuk melakukan proses korelasi antara sistem yang dibuat dengan data yang didapat. Evaluasi sistem. Memastikan efektivitas terkait dengan pelaksanaan program pest control. Penetapan tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan data untuk dapat melihat bagaimana proses pest control dijalankan secara optimal. Upaya mengatasi serangga terbang adalah sistem proofing. Pastikan area yang dikehendaki memiliki sistem proofing yang memadai. Misalnya dengan pemasangan kawat kasa, nyamuk, menggunakan air curtain, dan pintu yang selalu tutup bila tidak diperlukan. Sanitasi area dalam. Pastikan area bersih dari jajaran makanan atau makan terbuka, tempat sampah yang terbuka, yang mengundang lalat, atau penempatan tata ruang yang rapi dengan ventilasi cahaya dan udara yang cukup. Sanitasi area luar, pastikan tidak ada genangan air pada selokan atau got, kebersihan tanaman semak, tatanan garden yang terlalu rimbun, genangan air yang tidak ada ikatan. Kondisi ini dapat mengundang nyamuk. Lalat juga akan menyukai tempat sampah yang terbuka dan kotor. Ceceran sampah makanan atau air bekas cucian ikan dan daging akan mengundang lalat. Kesimpulannya, dalam mengelola pusat data, begitu banyak dampak polusi yang diakibatkan pada lingkungan tempat kita hidup. Suatu saat, bumi yang kita tempati ini akan dihuni oleh anak cucu penerus kita. Alangkah lebih baik jika kita sebagai generasi tidak tamak akan energi yang harus digunakan. Inovasi pembaruan energi sangat ditunggu sebagai alternatif daya yang akan menggantikan energi utama pada pusat data. Penerapan Green Data Center pun diharapkan untuk mengurangi polusi yang dihasilkan dari pusat data, mulai dari hardware, software, sampai pendingin. Dan perlu penanganan yang tepat dalam perawatan perangkat pusat data seperti masalah debu dan pest control, serta desain data center yang ramah lingkungan. Pusat data yang baik harus memiliki ruang yang aman dari segala gangguan internal maupun eksternal, dan keamanan secara fisik. Sekian presentasi dari kami kelompok 14. Terima kasih.